Nah, selanjutnya terkait dengan pembagian akad. Di dalam Islam ada macam-macam pembagian akad. Ada akad secara keabsahan. Nama terbagi dua, ada akad sahih, ada ghairus sahih. Akad sahih itu apa? Akad yang sah. Kapan akad itu dikatakan sah? Kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun yang kita udah bahas, syarat-syarat yang sudah kita bahas, terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad itu disebut sahih. Kalau akadnya sahih, sah, objek yang diakadkan menjadi halal. Sebaliknya, ketika akadnya tidak sah, objeknya tidak halal. Nah, makanya ada yang kedua, akad ghairus sahih, tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Ketika tidak sah karena rukun, maka akadnya jadi batil. Rukun kemarin kan masih ingat ada 3, 2 pihak yang berakad, sighat, ijab dan qabul. Ketiga, objek yang diakadkan. 1 dari 3 ini tidak ada, maka akad itu tidak memenuhi rukun. Kalau akadnya tak memenuhi rukun, akadnya batil. Kalau akad yang batil dianggap tidak pernah terjadi akad. Nah, itu yang terjadi pada PT hari ini. PT berdasarkan undang-undang PT itu hanya terjadi qabul, tidak terjadi ijab. Hanya terjadi kesepakatan saat mendirikan PT, tidak terjadi ijab. Pihak yang menyerahkan modal itu tidak jelas. Maksudnya siapa yang dari pemodal mengelola itu tak jelas. Yang ada orang bersepakat mengumpulkan modal, mengumpulkan harta, mendirikan badan usaha. Ketika kesepakatan terjadi, berarti itu terjadi hanya terpenuhi unsur qabul, tidak terpenuhi unsur ijab. Padahal salah satu dari rukun akad itu harus ada sighat. Sighat itu apa? Ijab dan qabul. Ada pihak ijab, kayak orang jual beli lah. Jual ya, beli. Nah, ungkapan pertama itu ijab, ungkapan kedua itu namanya qabul. Dalam PT tidak ada. Kumpulkan orang, mau sampaikan hajat mendirikan badan usaha, yang sepakat setuju mau menanamkan modal, sertorkan modal. Yang setuju, setuju. Setuju berarti hanya ada qabul, tidak ada ijab. Maka akadnya tak memenuhi rukun. Kalau akad tak memenuhi rukun, batil. Maka hati-hati. Berdirinya PT tidak memenuhi ijab dan qabul, maka yang diperoleh dari saham PT itu tidak syar'i, termasuk kepemilikan sahamnya. Bagaimana dengan orang bekerja di PT itu? Ini akadnya beda lagi, ijarah. Tapi pemegang saham itu tidak syar'i apa yang dia peroleh dari PT itu. Kenapa? Karena berdirinya PT tak memenuhi rukun. Maka dari itu Bapak Ibu, bagi yang sudah terlanjur bisa dikonversi. Dikonversi, didudukkan lagi. Siapa pemodal, siapa yang ngelola, harus jelas. Ya, siapa pemodalnya, siapa pengelola. Sehingga terjadi serah terima, maka terjadilah sighat, ijab dan qabul. Kalau tidak dilakukan seperti ini, direktur, pemegang saham, manajernya dapat misalkan dapat bagian dari bagi hasil misalkan karena saham tadi. Nah, ini hasil yang tidak syar'i.